Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال عز وجل من قائل يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang dia lupai masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini izinkanlah khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah, perintah-perintah kewajiban sebagai seorang muslim, dan menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dibenci, hal-hal maksiat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah ayat, beberapa rangkaian ayat yang di mana ayat ini memberikan nasihat apa mengajak tauhid iman. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berbina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah nariko litiupni sangkakala maduai angka itu waktu terjadi hal tersebut dia suri menerima Allah Subhanahu wa taala. Pertanda yang berupa tawe memasuki masa untuk dihisab melodi bilangi siaga apalan dan yang asalana selama tuh di lewat nganino. Dan di saat itu manusia akan berdiri di atas kaki sendiri. Degara kasih tulung. Nama kalian Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya rasul, yafirrul mar'u min akhihi. Seorang saudara akan meninggalkan saudaranya. Degara kasih tulung. Namun magai takojinna sesuatu. Pada hari itu tidak ada orang yang bisa saling tolong-menolong, bahkan istri, bahkan orang tua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu larilah saudara dari saudara yang lain, tidak mau bertanggung jawab. Wa ummihi wa abihi. Ye wa anggota sibading dokta, masalori poji yang pada tua dino pun lari meninggalkan kita. Wa sahibatihi wa banihi. Ye benita ibu jie aga gini lau tempura tua dino ye oleh agara dikasih apapun apa yang dia inginkan
anu agama loy anak tak si babenita likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Nah ya rasoy, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing karena pada hari itu akan dihisab dan setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan semasa hidup di dunia. Bagaimana gambarannya? Wujuhun yawma idzin musfirah. Di antara manusia, di antara sidinna ketahui engkau manusia yang berseri-seri. Macakah ditetapkan dhaikatun mustabsyirah. Mereka tertawa gembira ria. Engkau bakal kana rupa tahu nalogeni anyang-anyang na iya kia pada hari itu ia tersenyum bahagia, tertawa bergembira ria. Tapi di sisi lain wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Akan tetapi di antara manusia ada yang mukanya suram seperti tertutup debu mawiyah. Wa wujuhun yawma idzin musfirah dhaikatun mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Di antara manusia tadi ada yang mukanya suram, kemudian tertutuplah kehinaan dan merasa takut karena mungkin naitai matu pengwarna maka dia orang raku matu risuri membina Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabah Quraisy yang merata tanaga ya reda surga ulaika humul kafaratul fajar. Mereka adalah orang-orang yang kafir yang durhaka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat menceritakan, menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada yaumul hisab, pada hari perhitungan. Hitung mana ni amalan pada ceknya dan nia amalan tania amalan pada ceknya. Di mana seseorang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Akan tetapi di antara manusia ternyata ada yang bertanggung jawab atas apa-apa yang dia pernah pimpin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan setiap dari antara kalian akan ditanyakan yakutanani silinna ero pura pimpinnya, ero pura ia pimpin, kemudian dibawa tanggung jawab kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini makutana kimakada nalikukan lono atau siap kutalani ya kutalani disebut Allah subhanahu wa ta'ala akan ditanyakan bagaimana ia membawa dirinya. Kemudian seorang suami dia akan ditanyakan bagaimana ia mendidik anak istrinya, akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ia seorang pemimpin maka ia akan ditanyakan tanggung jawabnya, amanahnya untuk apa-apa yang telah ia pimpin selama dia hidup di dunia. Dalam hal ini, dalam khutbah kali ini saya akan membahas yang berkenaan dengan apa-apa yang dipimpin oleh seseorang orang tua, apa-apa yang dipimpin ada tanggung jawabnya biasanya atau tua terutama Qur'ani. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ini, dalam surah An-Nisa ayat 9, maka Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah orang-orang yang meninggalkan anak keturunannya itu khawatir, di'afan khafu alaihim. Mereka khawatir atas apa atas kesejahteraan anaknya. Dari ayat ini kita dapat pahami makna ero tumatawai nareko mapunai anak perlu khawatir. Yang pertama menurut ayat ini adalah di'afan mengangkat bertuangi makna ya sangin kesejahteraan. Ero tanggung jawab si dia tumatua adalah menyediakan sandang, pangan dan papan. Dipasadian dikasih barang-barang anaknya untuk nanya menemengi anaknya lolong induknya. Akan tetapi di sisi lain diapan juga bermaksud bermakna bukan hanya kita khawatir
itu pondasi agama yang kuat, tepat, syariat dan sebagainya. Apakah simbang yang berkembangnya? Jangan sampai orang tua hanya khawatir kepada anaknya ketika ia tidak meninggalkan harta. Yang paling utama adalah orang tua seharusnya takut kalau meninggalkan anaknya yang selama ini jauh dari Allah, jauh dari bimbingan Allah, jauh dari Al-Quran, apalagi jauh dari masjid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggung jawab adalah tua-tua, muru auladakum bis shalah, parentangnya anakmu patatong sumpah jamke, wa hum abna na yakiya tuna baicu, wa hum abna'u sab'i sinin, nareku umur 7 tahun isurun anak tak coka sempadan bereja dididik anak kita untuk malam anak tak isurun sempadan sebelum umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun sudah diajarkan sembahyang, diberikan contoh yang baik supaya anak mereka lama umur 7 tahun malomoni yuk di masjid mak bereja malomoni yuk di sempadan masuk balik uangnya. Nah sambung Nabi tambah keda wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri. Narek kola umurna 10 tahun na kia sila dalam pangajaki narek nabelo talina wadribuhum pukullah dia bampai gasai narek kode ngajo kalau masih dia umur 10 tahun. Kemudian wafarriku bainahum fil madaji, dipisahkan tempat tidurna anak tadi palecek untuk tidurna narek kodarat yang guruna 10 tahun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ono pentingna biasanya mapatatos sembahyang. Nabi kita menyuruh kita untuk memukul anak kita narek kodarat yang umur 10 tahun. Tapi tidak asal pukul, nasalah asal pukul 5 sholat kepada kita. Ini pun diberikan perdebatan di antara kalangan ulama. Maka dari ulama ini, bangke anakmu sesuai dengan syariat Islam, gak asal anakmu narek sempadan sesuai dengan syariat Islam. Angkatau ulama kontemporer maka yang sange Dr. Quraish Shihab, maka dari makna padribu di situ bukan hanya memukul, akan tetapi dipangajari, dinasihati. Nah, kemudian dia ada terkait maka dari riwayat dalam asal At-Tabrani dari Ibnu Abbas, maka dari ya anai narek komelo ini tentu perlu ya senge motivasi sebagai cara narek kode tadi dia nata dalam pesannya nata apa mulai cu pere bato pere mama tadi disuruh yang gau-gau pada sini perlu dididik dengan motivasi ya lebih hadiah narek kolok kalau masih dia dikasih hadiah narek kode aja kalau masih dia dikasih. Dalam asal At-Tabrani menggambarkan bagaimana cara mendidik anak. Turiolota macam totoi. Turiolota narek kode tujuh kalau mengaji, dia tujuh kalau sempadan, limai lolo mai, napas saja dari kopari supaya mana balik tujuh kalau sempadan. Ikat kulit toni kopari ya di mulai narek kode hiburannya anak naroko. Dia tujuh kalau sempadan, walau kopari. Diberikan motivasi supaya dia berangkat karena ia itu nawat di pangajaki anaknya ia itu nawat di surah naik ke kesempadan naik itu mobil naik ke batuan yang aku masih ini nama delapan kasih dasar lagi buat diminaiwa sebelum berlari sebelum dia mampu untuk melawan kita sudah didik sebelum dia masuk usia balik sejak mulai usia 10 tahun. Diriwayatkan bahwasanya dianjurkan menggantungkan celeti atau cambuk pada tolioloi. Digantungin kok pada dekode ngajok kalau sempadan, dia rekode ngajok kalau lagi supaya apa? Menjadi ancaman buat anak dekode ngajok kalau sempadan. Ajak lalu terlambat, yewa anak yang pada ajumaloi, narek ko ajumalolo di mopai pada ko kilo kan, narek ko matoan ya juga tentu polo nih, narek ko dipasang. Begitu juga anak ketika anak masih muda untuk diarahkan. Kemudian bagaimana cara mendidik anak dengan cara memukul? Dipukulnya tentunya dengan syariat, dengan tata cara Islam. Kemudian cara memukul yang pertama
perdebatan ini perdebatan ulama yang mengatakan bahwa tidak semuanya harus dipukul, tapi bagaimana cara memukulnya? Yang pertama, dipukul anak kita dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Dia bangku karena masalah kemarahan. Anaknya tidak boleh dipukul karena rasa marah, karena setan itu masuk lari ke maceti. Maka Nabi kita, setan ini engkai ri kemarahan ini. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bukankah seorang yang mampu bagi orang yang kuat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi pukul anak dengan sekadar sadar, tidak dengan amarah. Bagaimana cara memukulnya? Tidak sampai mengangkat tangan kalimat dan menyiapkan sebab dia goyahkan mau susut matu kepala. Kemudian dipukul dengan benda-benda yang lembut dan tidak terlalu lembut maupun tidak terlalu keras. Dan yang selanjutnya adalah dipukul anak kita maksimal 10 kali. Jangan dipukul lebih daripada itu, karena bukan memukul namanya, itu namanya lebih parah daripada memukul 14 namanya. Kemudian yang terakhir adalah ketika anak mengatakan astagfirullah atau menyebutkan nama Allah, hendaklah orang tua berhenti memukul anaknya. Ini tanda bahwa orang-orang ini sudah sadar tadi menunjukkan sempatan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendidik anak kita, karena anak kita adalah amanah kita. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu dan anakmu adalah fitnah, dan itu semua akan dinyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Narko asal anak kue nulle kapan angkat selatan yo, dan anak tidak bisa disalahkan karena anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, mahpute, kertas mahpute, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, putih, bersih. Fa'abawahu yuhawiyanihi yunasiranihi au yumajjisanihi nayakia introtuana indamuna pancari Yahudi, pancari Nasrani, dan ada pancari Majusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kita anak yang saleh dan salehah. Kemudian senantiasa berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Pajadi mencari tahu patut kesumpahnya. Nah, ia ketunanku menjadi orang yang mengerjakan sholat. Penting sekali sholat. Sholat adalah as-sholat. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li'abdihi al-muhtari man da'ana ilayhi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala 'azza wa jalla min qa'il inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka
wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.